Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian senantiasa berada di atas agama Islam. Ayat ini menunjukkan bahwasanya umat Islam adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang lain, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam agama Islam. Ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan semua agama adalah sama. Tidak, semua agama tidak sama. Agama satu-satunya yang benar di sisi Allah adalah agama Islam, bukan agama yang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Bahwasanya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara, bukan sebagian, setiap perkara yang baru dalam agama ini merupakan kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar, dan setiap bid'ah adalah sesat dan kesesatan tempatnya di neraka. Wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di dua rasa. Di sisi lain kita merasa senang karena tujuan disyariatkannya Idul Fitri adalah untuk bergembira, hari bergembira. Namun di sisi lain kita sedih, yaitu meninggalkan salah satu bulan yang mulia, yang mana kata Nabi SAW, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa sulsilatis syayatin. Apabila bulan Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Per hari ini, per tadi malam, Allah Subhanahu wa taala sudah buka belenggu-belenggunya setan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita. Apakah ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan itu menjadi kenangan selama 11 bulan berikutnya, atau justru menjadi kebiasaan kita? Tatkala kita setiap malam berkumpul di masjid untuk melaksanakan solat berjamaah, solat maghrib, solat isya, dan solat tarawih, akankah selepas bulan Ramadan kita masih menjaga solat jamaah kita? Akankah selepas Ramadan kita masih menjaga solat malam kita walaupun hanya 3 rakaat? Begitu pula di siang harinya kita mampu untuk berpuasa. Akankah selepas Ramadan kita masih mampu untuk berpuasa, yaitu puasa sunnah? Begitu pula di bulan Ramadan kita gemar membaca Al-Quran, memiliki target 1 hari 1 juz misalnya, atau lebih. Akankah selepas Ramadan Al-Quran kita masih kita buka, atau justru kita taruh di meja, atau kita taruh di rak dan kita tidak membukanya kecuali tahun depan lagi sampai dipenuhi dengan debu? Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ikhwah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari az-zikr, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana lima hasyartani a'ma wa laqad kuntu basira. Wahai Rabb kami, mengapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta, sedangkan dulu kami di dunia dalam keadaan bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Itu disebabkan telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, fanasita, kemudian kau melupakannya, fakadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini, di hari kiamat, kalian juga dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akankah kita setiap hari tatkala di bulan Ramadan bisa bersedekah dengan mudah? Kemudian selepas bulan Ramadan kita juga masih bersedekah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya ikhwah, mohon maaf, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu hina fi Ramadan hina yalqahu Jibril yatadarasuna al-Qur'an yudarisuhu al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling baik, yang paling dermawan. Ajwadun nas wa ajwadu ma yakun, dan puncak dari kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala berjumpa dengan Jibril, yatadarasuhul Quran, beliau belajar kepada Jibril Al-Quran. Dari hadis ini kita ambilkan kesimpulan bahwasanya Nabi SAW tetap gemar bersedekah, tetap menjadi orang yang baik walaupun di luar bulan Ramadan. Namun puncaknya yaitu di bulan Ramadan. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi SAW talaqi, belajar Al-Quran kepada Jibril alaihissalam, bukan otodidak. Bahkan Nabi SAW pernah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan tatkala beliau talaqi dengan Jibril. Dalam surah Taha, fala ta'jal bil Qur'ani hina wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Jangan kau bercepat-cepat, jangan kau tergesa-gesa untuk menguasai Al-Quran sebelum dibacakan kepadamu wahyu itu. Maka ucapkanlah, wa qur rabbi zidni ilma, ucapkanlah rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Akankah tatkala kita di bulan Ramadan, di siang hari maupun di malam hari, kita bisa menjaga amarah kita? Kita bisa menjaga amarah kita karena kita takut tatkala kita luapkan amarah tersebut, di siang harinya puasa kita menjadi sia-sia. Akankah itu akan masih melekat dalam diri kita? Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, Roghima anfu rajulin atahum Ramadan falam yughfar lahu atau kama qala alaihi salatu wassalam. Celakalah orang yang tatkala dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian summan sarafa, kemudian bulan tersebut selesai, falam yughfar lahu, akan tetapi dia tidak diampuni. Padahal Nabi SAW mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, meyakini kewajibannya, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa tahunan. Kita tahu bahwasanya setiap hari kita telah melakukan dosa, dan ada penghapus dosa itu tiap harinya dan tiap pekannya. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, Jumat yang satu ke Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, wal umrah ilal umrah, dan umrah yang satu ke umrah yang berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, sebagai penghapus dosa, sebagai penggugur dosa di antara keduanya. Idza ujtunibatil kabair, jika mereka menjauhi dosa-dosa besar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang pertama adalah kita melaksanakan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai itu hilang seperti habaan manthura, seperti debu yang berterbangan, sudah enggak ada bekasnya sama sekali. Minimal masih ada bekas walaupun itu berkurang. Setiap hari kita selama 1 bulan berpuasa, minimal kita dalam setiap bulan itu 3 hari berpuasa. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah kita berpuasa. Kata Nabi SAW, man shama ramadhana thumma atba'ahu 6 min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan, kita mendapatkan pahala di bulan Ramadan saja. Namun tatkala kita tambahi 6 hari di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa setahun penuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ausini khalili, kekasihku mewasiatkan kepadaku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku, salah satunya apa? Agar aku berpuasa setiap bulannya minimal 3 hari. Ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka kita dawamkan, kita kontinukan. Kalau kita mampu puasa Daud sehari, puasa sehari tidak, kita lakukan. Kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'dal faridah siyamu Nabiyillahi Daud alaihissalam, yaitu puasanya Nabiullah Daud alaihissalam. Kalau enggak mampu Senin Kamis, kalau enggak mampu minimal setiap pekan, setiap bulan 3 kali. Kemudian yang kedua yang harus kita dawamkan, kita qiyamul lail, salat malam. Dan ciri dari ibadur rahman, dari hamba-hambanya ar-Rahman, hamba-hamba Allah, yaitu walladzina yabituna
yaitu orang-orang walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang bermalam dengan Rabbnya dengan sujud dan berdiri. Maksudnya mereka melaksanakan qiyamul lail. Dan Nabi SAW juga mengatakan, Innallaha al-witr yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, mencintai yang ganjil-ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an. Maka dari itu berwitirlah kalian wahai ahlul Quran. Kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, berwitirlah, salat witir. Ahlul Quran bukan orang yang hafal Al-Quran ya ikhwah. Ahlul Quran umatnya Nabi Muhammad SAW mengamalkan isi Al-Quran, membaca Al-Quran, dialah ahlul Quran. Bukan hanya orang yang hafal Al-Quran saja, terlalu sempit maknanya. Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran adalah keluarganya Allah dan kekhususan baginya, yaitu orang-orang yang mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang ketiga, amalan yang kedua tadi berkaitan dengan qiyamul lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaannya seorang mukmin yaitu tatkala dia bisa salat malam. Dan amalan yang ketiga adalah kita mendawamkan membaca Al-Quran. Kalau misalnya dalam setiap hari kita nggak mampu 1 juz karena kesibukan kita, kalau kita Ramadan kita paksakan, maka jangan sampai kita tinggalkan di hari tersebut kita tidak membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malaikat terbaik adalah malaikat Jibril. Mengapa? Karena Allah berikan Al-Quran untuk membawa Al-Quran kepada beliau, untuk diserahkan kepada Nabi Muhammad, untuk diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Al-Quran diturunkan padanya. Bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan tersebut. Malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Karena apa? Di malam tersebut Allah turunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala langsung secara semuanya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala dalam hari-hari kita tidak ada bacaan Al-Qur'an, khawatirnya hari kita enggak ada keberkahannya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa yunfiqun innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, membayar, berinfak mereka kata Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka telah menghendaki perdagangan, perniagaan dengan Allah, dengan perniagaan yang tidak akan sia-sia. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahutsukum ala ta'atihi fi kulli zamanin wa makanin la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang harus kita dawamkan adalah hendaknya kita memperbanyak sedekah. Karena Nabi SAW mengatakan, fattaqun nara walau bisyikit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan secuil setengah biji kurma. Mengapa? Karena sedekah ini dapat menghalangi kita dari api neraka. Begitu pula para wanita. Nabi SAW tatkala khutbah Idul Fitri mendatangi para wanita, kemudian mengatakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, perbanyaklah kalian sedekah. Fa inni uritu aktsara ahlin nar an-nisa. Karena aku telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Kemudian bertanya sebagian dari sahabiyah,
Bima ya Rasulullah? Kok bisa? Mengapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, kasratul la'n wa tukthirul la'n wa takfurnal asir. Karena wanita itu suka melaknat dan dia suka kufur terhadap suaminya. Dalam riwayat lain, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena wanita itu suka kufur terhadap suaminya dan suka mengingkari kebaikan. Makanya untuk menutup ini, kata Nabi SAW, tasaddaqna, perbanyak sedekah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang harus kita dawamkan setelah kita terlepas dengan Ramadan, yaitu kita menjalin hubungan yang baik. Kita mencari lingkungan yang baik. Mengapa demikian? Karena yang namanya manusia, tatkala dia itu berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka dikhawatirkan dia akan kembali tidak baik. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur man yukhalil. Lihatlah kepada siapa kalian itu, kepada siapa dia itu berteman. Kemudian, dan bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam butuh teman. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Jadikanlah wazir dari keluargaku Harun, yaitu saudaraku. Nabi Musa tatkala diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, beliau butuh teman, yaitu Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Begitu pula Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang berzikir mengingat Allah di pagi dan siangnya, yang mereka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna صلاتنا وتلاواتنا وركوعنا وقيامنا وسجودنا وصداقتنا في رمضان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah